Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendra Aditya dengan NPM 257840009. Jadi di sini saya akan membuat pemrograman dengan aplikasi Dev C++ tentang cara menghitung hukum Ohm dan daya listrik. Jadi yang pertama kita akan mencari tegangan ya. Mencari besar tegangan. Jadi di sini kita masukkan include your string enter, lalu using namespace lalu enter in arus hambatan enter kembali. Oh, maaf, di sini ada kesalahan ya. Di sini kita lupa memasukkan instrumennya. Hambatan tegangan. Enter, masukkan cout-nya, itu karena di sini kita mencari tegangan, maka di sini kita masukkan lalu enter, kita setting siap kembali. Masukkan nilai I kali R, berarti hambatan ya, nilai hambatan. Lalu enter, set ini kembali. Di sini lalu ketik hambatan. Enter. Nilai
nilai hambatan. Enter. Lalu di sini itu untuk rumus dari tegangan, yaitu P sama dengan I kali R, yaitu V atau tegangan sama dengan I kali R, berarti arus dikalikan dengan hambatan. Lalu di sini kita masukkan kembali si outnya. Yaitu nilai tegangan. Untuk di sini ada kekurangan sedikit. Lalu di sini kita compile. Aja atau nama saya Dendra. Di sini di sini masih di sini ada error ya. Di sininya ternyata kurang huruf N. Compile kembali. Nah, tidak ada keeroran ya. Lalu kita coba run. Masukkan nilai arus. Misalnya nilai arusnya kita masukkan di sini 17, lalu enter. Masukkan nilai hambatan, dan nilai hambatannya kita umpamakan ya 10 saja ya. Enter. Oh, masih ada keeroran di sini ternyata ya. Kurangan di sini ya, kawan-kawan. Tegangan. Kita compile kembali. Lalu kita coba tadi 17, enter, 10, enter, dan hasilnya keluar 170 karena nilai arus dikali nilai hambatan, yaitu 17 dikali 10, yaitu 170. Lalu kita masuk ke penghitungan yang kedua, yaitu mencari nilai arus. Sebelumnya kita copy paste saja karena di sini programnya tidak berbeda ya, sama-sama saja. Lalu kita, nah di sini kita hanya merubah sedikit di cout, in-nya saja.
Nah, karena di sini kita mencari nilai arus, jadi si out yang pertama yaitu karena I sama dengan V per R, yaitu di sini kita ganti V yaitu tegangan, ganti dengan tegangan. Lalu di C-nya juga kita ganti dengan tegangan. Lalu di si out yang kedua kita ganti dengan tidak perlu diganti ya, karena di sini kita juga menggunakan hambatan per hambatan. Lalu perubahan di sini I sama dengan atau arus sama dengan V per R atau tegangan per hambatan. Lalu di sini pun kita ganti dengan nilai arus. Lalu kita compile. Save. Tidak ada error ya, langsung saja kita coba run. Misalnya di sini kita masukkan nilai tegangan dengan sebesar 18 volt, lalu enter, masukkan nilai hambatan sebesar 9 ohm, lalu enter, maka hasilnya nilai arus akan keluar yaitu 2. Oh, sepertinya ada kesalahan. Ya. Di sini kita lupa mengganti nilai tegangan. Compile kembali. Lalu kita coba tadi itu 18 dibagi 9 ya. Enter. Nah, maka di sini hasil arusnya itu nilai arusnya yaitu 2. Lalu selanjutnya kita lanjut ke mencari nilai hambatan. Sama kita gunakan pemrograman yang pertama. Sini kita ganti jadi tegangan. Lalu di sini ganti dengan arus. Lalu di sini kita ganti rumusnya yaitu jadi rumus mencari hambatan yaitu R atau hambatan sama dengan V per I, yaitu tegangan per arus. Lalu di sini kita ganti menjadi nilai hambatan.
kita compile kembali. Dua save, tidak ada error ya, langsung kita jalankan atau run. Itu masukkan nilai tegangan, yaitu misalnya nilai tegangan 60 ya, enter. Nilai arusnya yaitu 55. Maka di sini nilai hambatannya hanya sebesar 1 ya. Kita lanjut ke pemrograman untuk menghitung atau rumus daya listrik ya. Sama saja, di sini kita mengcopy paste yang pertama. Di sini hanya saja kita menambahkan watt. Jadi untuk rumus yang pertama yaitu V sama dengan V kali I, atau watt sama dengan tegangan dikali arus. Itu di sini kita ganti itu menggunakan masukkan nilai tegangan. Lalu di C-nya pun kita ganti menjadi tegangan. Lalu untuk Cout yang kedua di sini menjadi arus. Untuk di sini juga kita ganti menjadi nilai tegangan dan juga nilai arus. Lalu rumusnya kita ganti menjadi watt sama dengan tegangan dikali arus. Lalu Cout-nya kita ganti menjadi watt. Kita compile kembali. Simpan. Tidak ada error ya. Lanjut kita run. Misalnya kita masukkan nilai tegangan sebesar 15. Lalu enter. Dan nilai arus sebesar 17. Maka di sini akan keluar hasil nilai watt yaitu 255. Karena 15 dikali 17 yaitu 255. Lalu selanjutnya kita masuk ke penghitungan yang kelima. Sama kita copy paste. Di sini kita mencari nilai dengan rumus P sama dengan I pangkat 2 kali R. Di sini kita ganti dulu. Ini menjadi sepertinya tidak perlu. Di sini kita copy paste yang di sini saja ya, karena
Lanjut, di sini saya lihat rumusnya terlebih dahulu, yaitu P sama dengan I pangkat 2 kali R, itu nilai arus sama arus sini, yaitu nilai R atau hambatan. Di sini kita ganti menjadi arus dan si out yang ini menjadi hambatan. Lalu rumus ini kita ganti menjadi watt atau P sama dengan I atau arus pangkat 2 dikali hambatan. Lalu kita compile. Kita save, tidak ada error, lalu kita coba run. Di sini masukkan nilai arus. Jadi misalnya kita masukkan nilai arus sebesar 20, enter. Lalu nilai hambatan 10. Maka hasil watt di sini tidak ditemukan atau 0 karena terlalu besar kemungkinannya. Kita coba ulang kembali. Misalnya nilai arus 220. Maka nilai wattnya pun akan menghasilkan angka 200. Kita lanjut ke rumus yang terakhir, yaitu dengan rumusnya V sama dengan V pangkat 2 per R. Di sini kita berarti mengganti isi out yang kedua, yaitu menjadi hambatan lalu rumusnya kita ganti menjadi watt sama dengan tegangan pangkat 2 dibagi atau per R atau hambatan. Lalu kita compile, beri nama, simpan, compile, beri nama, dan 5 step. Tidak ada keeroran, kita coba masukkan nilai tegangan sebesar, misalnya kita beri besar saja 50. Enter. Nilai hambatannya misalnya 9. Enter. Maka di sini hasil wattnya pun akan keluar 50. Coba kita ganti nilai hambatannya, kita perbesar ya. Nilai hambatannya kita buat menjadi 20. Sini tetap 50. Coba sekali lagi.
9 volt nih, terlalu besar kan tegangannya. Enter hambatannya memang seperti ini mungkin ya. Jadi mungkin inilah penjelasan atau pemahaman saya tentang aplikasi DeepSeek++ untuk menghitung hukum ohm dan daya listrik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.